underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, dalam debat Capres dan Cawapres, kalau kita lihat peran panelis dan moderator sepertinya hanya sebagai pelengkap saja. Karena kalau kita lihat hanya membacakan pertanyaan, kemudian juga menghitung waktu. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, kalau kita mengikuti ya, memang ini hiruk-pikuknya debat presiden itu dalam rangka pemilu ini itu memang hiruk-pikuknya cukup keras ya. Di televisi rame ya, oke, hampir tiap hari bahas ya ini. Tetapi di dalam satu kenyataannya, di dalam prakteknya pada saat debat itu, kan debatnya itu kan 2 jam. Betul. Ya, tetapi pembukaan itu sudah dibicara sih. Aturannya debat bagaimana? Betul. Wah, moderatornya cerita. Syaratnya 1, penonton tidak boleh teriak-teriak, yel-yel. Kedua, pertanyaan dibacakan tidak diulang, ya, karena harus betul-betul konsentrasi. Ya, ini syarat-syarat seperti itu dibacakan. Ya, ini udah makan waktu banyak. Ya, setiap kali debat itu diomongkan. Penonton nggak boleh begini, harus berpakaian sopan, macam-macam itu dibacakan semua. Itu kan sebetulnya yang buang-buang waktu. Itu mestinya penonton yang datang atau para peserta yang datang itu udah ngerti. Kamu pakaiannya nggak boleh yang model begini misalnya ya. Penonton, kamu nggak boleh teriak-teriak misalnya begitu. Handphone tidak boleh pakai flash. Ya. Nah, itu harusnya tuh udah tahu. Jadi bukan setiap kali dibacakan. Ini kita ngomong ini nggak menghargai waktu. Ya, tidak menghargai waktu dari debat seperti ini. Itu satu. Nomor 2, memang kalau kita lihat moderatornya itu kan cowok cewek itu. Betul. Satunya ganteng, satunya cantik. Nah, ini tuh jadi apa? Ya, ini kontes kecantikan atau kontes mas ya, kontes Mr. and Miss ya, begitu. Ya, karena fungsinya 2 orang moderator ini kalau kita dengar itu kita cuman ngelus dada, tau nggak? Alah, moderator kok cuman fungsinya pertanyaan sekarang dimulai jawab, punya waktu 2 menit hanya begitu. Ya, kalau 2 menit hampir selesai, bertanya lagi. Perlu ditambah waktu masih 15 detik. Terus kontestannya bilang cukup. Nah, terus berikutnya. Nah, jadi ini kok sepertinya moderator ini hanya sebagai apa ya? Pemanis ya. Cuman sebagai pemanis ya, supaya ditonton itu. Yang kontestan kan nggak ada yang secakep moderatornya, tidak ada yang secantik moderatornya. Itu sebetulnya nggak benar ya. Jadi eman-eman waktunya sangat sayang ya. Terus di samping itu kalau kita lihat panelisnya kemarin itu ada 11 atau 12 itu kan profesor, doktor, profesor di belakang namanya itu banyak titelnya ya 4 atau 5. Wah, luar biasa semua. Wah, kok ternyata fungsinya tuh cuman bikin pertanyaan. Ya, pertanyaan itu maaf loh ya. Mungkin orang lain yang pengamat politik, pengamat ekonomi yang ada di selama ini yang sering muncul di televisi itu mestinya juga bisa bikin pertanyaan-pertanyaan yang model seperti itu. Ya. Nah, terus setelah itu apa yang terjadi? Panelis ini fungsinya cuman ngambil nomor undian. Nomor undian ini, nomor ini untuk paslon ini, nomor ini ya. Terus amplopnya belum dibuka, macam-macam ini. Terus dikeluarkan pertanyaannya, selesai. Wah, ini untuk honorariumnya panelis ini karena titelnya demikian banyak, mestinya kan tinggi kan. Ini kan mestinya kalau dari ilmu perusahaan ini kan tidak efisien ya. 11 orang top cuman suruh ngambil undian begitu. Itu kan masyarakat loh ini hebat betul kok cuman seperti itu gitu kan. Nah, ini memang jadi repot ya. Harusnya seperti apa sih Om Bob? Ya, mestinya kalau debat dilakukan itu memang moderator tuh harus berfungsi sebagai moderator.
Jadi misalnya ada topik satu yang dibicarakan, langsung 3 calon yang ikut debat itu mengutarakan pendapatnya. Setelah mengutarakan pendapatnya, dicecer sama moderatornya. Maksudmu apa? Kok ngomongnya begini? Supaya jelas kan? Nah setelah itu bagaimana yang ikut debat orang yang lain? Itu gimana? Menurut you ini bagaimana? You cocok enggak? Apa you mau membantah? Silahkan. Kalau memang you enggak cocok dengan ini, apa idemu bagaimana? Demikian juga untuk yang ketiga. Jadi kalau ada 3 ya begitu. 3 itu mereka debat dimoderatori. Moderator itu fungsinya juga menggali supaya apa yang dikatakan sama yang debat tadi itu betul-betul bisa keluar semua. Ya, nah setelah itu masyarakat kan nonton. Ini yang benar siapa? Yang pemikirannya lebih benar siapa? Kalau sekarang kan enggak. Sekarang kalau kita dengar cuma apa? Malah saling menjatuhkan. Sebetulnya menjatuhkannya itu kan harus pakai pengetahuan. Misalnya bicara soal kemarin tuh bicara soal oke lah, kita nggak pakai topik yang kemarin. Misalnya bagaimana caranya supaya Indonesia itu bisa swasembada pangan. Nah, calon 1 bilang apa, 2 apa, 3 apa. Lah, bagaimana? Idenya kayak gimana? Si moderator mendalam, caranya gimana? Misalnya janji mau ngasih gratis apa-apa itu kan nah, itu caranya gimana? Uangnya dari mana? Apa dari langit? Nah misalnya begitu kan. Nah ini harus supaya rakyat lebih ngerti visi misi dari sana. Jangan misalnya oke, nanti kalau seperti ini kasih rumah dengan DP 0. Ya itu kan harus digali. Ngomongmu gitu tuh apa? The story behind the song. Nah itu gimana? Harus tanyain. Nah, terus masing-masing paslon itu mendebat, membantah. Mestinya begini idenya. Jadi nggak seperti sekarang ini. Kalau sekarang ini kok merasa ya kok seperti itulah ya. Debat presiden kok seperti itu. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.